pas ada pertemuan Ansor, udah mampir sholat di sini. Daripada dibuang saya beli saja Mbah. Wong ini juga saya juga rosok. Ya wes dituku. Terus yang kertas-kertas itu dibakar. Lah ini nggak kebakar. Ini utuh. Lah tukang rosok itu sini lagi sambil nangis menyerahkan kembali, saya nggak berani ini. Ini saya kembalikan kepada ahli waris, saya nggak berani memiliki. Lah itu barang dibuka ternyata emang medeni. Medeni banget. Gawat. Sangat gawat. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Pada yang kami hormati para narasumber dan seluruh pemirsa, juga di sini ada para tamu undangan dan jamaah yang ikut menyaksikan secara langsung acara Sarasehan atau talkshow dalam rangkaian dari Haul Simbah Kyai Haji Ma'ruf Mangunwiyoto Surakarta yang ke-55, di mana acara ini terselenggara atas kerjasama dari LTN NU Surakarta dan dari keluarga Mbah Ma'ruf sendiri, dan kita adakan di dalam Mbah Yai Ma'ruf, tepatnya di Jenengan, ya, Kampung Jenengan, Surakarta. Jadi pada kesempatan kali ini tokoh yang akan kita kaji, tokoh yang akan kita gali pemikirannya atau sejarahnya, yaitu Simbah Kyai Haji Ma'ruf Mangunwiyoto. Nah, mungkin untuk mengetahui lebih lengkap siapa itu Simbah Kyai Haji Ma'ruf Mangunwiyoto, mungkin dari pihak keluarga, dalam hal ini beliau Bapak Jami, yang akan kita persilahkan untuk memaparkan siapa itu sosok Simbah Kyai Haji Ma'ruf Mangunwiyoto. Kepada Pak Jami kami persilahkan, Pak Jami, monggo. baik Mas Aji, terima kasih, dan ahlan wa sahlan untuk Bapak Ibu yang hadir di dalam jenengan. Ini dalam dari Mbah Khotib Arum. Mbah Khotib Arum itu mertuanya Mbah Ma'ruf. Secara garis perkawinan itu mertua, tetapi secara garis keluarga itu paman, Mbah Le. Jadi ini dalam yang usianya kalau dari tahun ditempati itu 1311 Hijriah, Mas Haji. Ada prasastinya ya. Orang dulu kalau bikin rumah mesti ada prasastinya. Sekarang 1444 Hijriah. Lah ini ditempati pertama itu 1311 Hijriah. Nah, mungkin saya hanya bercerita dari sisi genealogis ya Mas, dari sisi keturunan. Mbah Ma'ruf Mangunwiyoto itu putra dari Mbah Abdul Mu'id. Nanti kalau dari sisi keilmuan dan ketorikoan nanti dari Pak Kyai Rubai, dari sisi keilmuan mungkin dari Pak Le Aziz. Jadi Kyai Ma'ruf putra dari Mbah Abdul Mu'id, Mbah Abdul Mu'id putra dari Mbah Nyai Thohir. Lah Mbah Nyai Thohir itu barepnya Mbah Zaid. Jadi Mbah Nyai Thohir itu kakak beradik dengan Nyai Mbah Kyai Khotib Barum. Jadi Mbah Zaid punya putra 10. Pertama itu Nyai Thohir, menikah dengan Kiai Thohir Banyumas, menurunkan salah satunya Kiai Abdul Mu'id, terus yang ragilnya Kiai Imam Muftaroh. Mbah Kiai Abdul Mu'id punya putra namanya Mbah Ma'ruf. Mbah Ma'ruf dinikahkan dengan Mbah Nyai Mubarokah, adiknya Mbah Nyai, putranya Kiai Khotib Barum, adiknya Mbah Nyai Thohir. Lah Mbah Kiai Khotib Barum
itu anak ketiga dari Mbah Zaid, punya adik namanya Kiai Idris Zamahsari atau Kiai Idris Jamsaren. Jadi kenapa di manakib Sadiliyah itu disebutkan bahwa garis kemursidan dari Kiai Idris Jamsaren diturunkan kepada muridnya sekaligus keponakannya. Jawabannya di situ. Keponakannya yaitu Kiai Abdul Mu'id, itu keponakannya karena Kiai Abdul Mu'id putra dari Mbah Nyai Thohir selaku kakaknya Kiai Idris. Itu dari sisi kenapa kemudian kok sering disebut di kitab Nurul Jali itu Mbah Yai Abdul Mu'id keponakan sekaligus santri dari Mbah Idris Jamsaren karena jalurnya begitu. Kemudian Mbah Kiai Ma'ruf menurunkan kalau dari pernikahan pertama menurunkan salah satunya Mbah Yai Hadil Anam sekarang di Tempur Sari. Kemudian menikah dengan Nyai Mubarokah menurunkan 2 yang hidup, kemudian semua hidup. Pertama Budi Khadijah tapi kelas 5 SR, usia kelas 5 SR ya. SR itu enggak tahu kelasnya sampai kelas berapa. Tapi Seido di usia seumuran kelas 5 SD. Nah, terus anak yang kedua Jamiul Abror itu bapak saya. Ini menurunkan 5. Nah, anak yang pertama Muhammad Qaidul Umam Ali Asyadili, tafaulan dengan Syekh Ali Asyadili. Yang kedua Muhammad Jamiul Ma'ruf. Jamiul itu nama bapak saya, Ma'ruf itu nama simbah saya. Krono bapak saya itu lemu, itu ya. Terus Mbah Ma'ruf itu ya gede dhuwur lemu. Akhirnya saya ramodot kabutan jeneng Muhammad Jamiul Ma'ruf. Jamiul saka bapake, Ma'ruf saka mbahe. Ini. Iya. Ini dari sisi keturunan. Nah, Mbah Ma'ruf dimakamkan di makam Kuncen Saripan bersebelahan dengan Mbah Nyai Ma'ruf, terus berdekatan dengan Mbah Khotib Barum selaku mertua dan Mbah Zaid selaku mbah buyutnya. Nah gitu. Ini dari sisi makom. Di antara karya-karyanya Mbah Ma'ruf yang masyhur itu di samping ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis, karena beliau nanti akan diterangkan oleh Pak Yai Rubai sama Pak Yai Abdul Aziz. Beliau memang dikenal ahli hadis di Jawa Tengah saat itu. Kemudian banyak kitab sholawat. Salah satu yang masyhur itu kitab Zadul Mustaqin. Ini versi kitab yang resminya sudah dicetak ulang oleh Pondok Al Muayyad dan sudah diijazahkan oleh Mbah Nyai Ma'ruf ke Mbah Kiai Ma'ruf ke Mbah Nyai Sofia Umar, itu kan adik kandungnya ya. Adik beliau. Santri Al Muayyad juga yang mengamalkan boleh. Dan banyak termasuk Bu Nyai Sofia Umar itu karena mengamalkan Zadul Mustaqin itu ditemui Rasulullah baik dalam mimpi maupun nyata. Nah itu kitabnya. Kalau yang versi tulisan ulang dari Kiai Muhammad Soam, salah satu putra Kiai Ma'ruf, Mbah Nyai Barokah, ini ada di tangan saya. Ini masih asli dengan tulisan tangan sampai mangsine bleprot ini, tapi tulisannya melebihi tulisan kitab. Ini nanti kalau mau difotokopi kayaknya diizinkan itu kalau difotokopi. Tapi kalau mau kitab versi PDF-nya di Al Muayyad ada. Dan itu sudah dijazahkan isinya sholawat. Kemudian ada lagi Nurul Kuhuf. Nah, ini Nurul Kuhuf. Ini tipis. Dan kitabnya sholawatnya hanya sholawat yang berulang-ulang itu alfu alfin. Jadi kalau banyak santri Sadiliyah sepuh itu rata-rata mesti pegang ini, dan ketika umroh atau haji selalu dibaca di raudhah, dan banyak yang ditunggui oleh Rasulullah di depan ketika kita baca itu. Ketika ada yang mempertentangkan itu, salah satunya Maidu itu bantah, wong cuma kitab tipis dulu belum dicetak ulang tipis ya, ini dicetak ulang ben ketok kandel ben nggak gampang hilang itu Maidu, masuk kitab tipis begini so jumpai Rasulullah lah. Terus dibaca, memang dibaca ketika dibaca Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, terus Fatihah ke Rasulullah itu masuk ke Hujrah Syarifahnya.
Berarti tadi bener-bener ditunggui saat membaca itu. Tapi dadak ngeyel, tadi ra ngerti itu. Nah, itu ngeyel karo guru itu begitu itu. Kemudian banyak kitab-kitab beliau, tetapi lebih karena beliau di zaman perang ya, lebih banyak yang berhubungan dengan kanuragan itu, bangsa ngilang, bangsa membuat kerikil jadi bom. Terus ini tahun 92 ini saksi sejarah dari salah satu Mbah Ma'ruf, bahwa Mbah Ma'ruf itu produktif menulis. Ketika banyak sekali, kalau ini oleh Mbah Yai Rubai saya tidak boleh diperbanyak ini, karena ini ternyata memang gawat ya. Untuk kecuali beberapa tertentu ya Mbah Yai ya. Ya sudah ada prolog. Lah ini waktu Mbah Mumi yang nungguin rumah ini mau bersih-bersih rumah, banyak sekali yang sudah dimakan rayap, termasuk ijazah adik saya. Terus mau dibuang, pas ada pertemuan Ansor, udah mampir sholat di sini. Daripada dibuang saya beli saja Mbah. Wong ini juga saya juga rosok, ya wes dituku. Terus yang kertas-kertas itu dibakar. Lah ini nggak kebakar, ini utuh. Lah tukang rosok itu sini lagi sambil nangis menyerahkan kembali, saya nggak berani ini saya kembalikan kepada ahli waris, saya nggak berani memiliki. Lah itu barang dibuka ternyata emang medeni banget, gawat, sangat gawat. Jadi kalau selama masa perang hari Ahad sing diwaca iki, jadi musuh nggak bisa melihat kita, bosok gitu. Nek dino Senin sing diwaca iki, musuh harap teko hancur dhewe, bosok gitu. Terus nek Rebo maca iki pestule menggo nembak sing nembak bosok medeni banget ya. Aja jangan disebarluaskan. Ini zamannya juga bukan zaman perang. Nah, itu salah satunya. Kemudian mumpung ingat bahwa saya dulu waktu kelas 5 SD itu sering diajak Kiai Mursidi almarhum. Kiai Mursidi almarhum kalau ada hol Sadiliyah di Batur Klaten. Saya nggak paham. Pokoknya kelas 5 SD setiap ada hol Batur, kelas 4, kelas 5, saya masih ingat itu sampai kelas 6, Kiai Mursidi selalu kesini dan saya diajak. Di sana saya hanya pindah tidur ya kelas 5 SD. Yang ngisi selalu Kiai Masyudi. Yang ngisi. Jadi Kiai Mursidi kalau datang masih terlambat sama Pak Khairuddin KUA. Nah kalau pas datang itu ini sama cucunya Kiai Ma'ruf, wah masih untuk nggon ngarep dhewe. Saya ketiduran dan mesti Kiai Masyudi yang rawuh dan mesti yang ceramah Kiai Masyudi. Selama 3 kali ikut hall itu hanya ada yang nyantol itu bahwa dawe Kiai Ma'ruf yang ditukil dari kitab Mafahirul Aliyah. Saya kelas 5 SD tapi ternyata rekaman itu masih ingat di telinga saya. Mafahirul Aliyah apa Mafahirul Ali gitu ya. Bahwa thariqah Sadiliyah kuwi thariqah sing paling ringan, bukan enteng ya, paling ringan. Kiai Masyudi juga menjelaskan persis nih, bukan enteng ya, tapi ringan ya gitu. Krono pokoke thariqah Sadiliyah itu hanya kekancan karo wong sing iso nduduhke karo tak catet pokoknya itu nyantol banget. Jadi as-suhbatus sholihah ma'al ihtidai, terus wa mahabbah as-shadiqah ma'al ihtidai, niku nyantol sampai hari ini. Itu kelas 5 SD. Jadi kekancan karo wong sholihah karo seneng karo wong sing shadiqah, wong sedekah, mung niku tok, liyane serane sing nyentel. Lah itu nanti dijlentreh karo Kiai Rubai itu. Jadi wong thariqah Sadiliyah niku Mbah Masyudi mengutip apa yang disampaikan Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf ngutip saking kitab Mafahirul Aliyah bahwa thariqah Sadiliyah iku intine nenggon asuh batu sholihah malih hidayah, kekancan karo wong saleh sing iso nduduhke karo mahabbah shadiqah sing iso nduduhne. Lah Kiai Masyudi saat itu mencontohkan kekancanannya sahabat Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu sebagai penduduk ahli Madinah, Abdurrahman bin Auf dari Muhajirin.
krono diangkat oleh Rasulullah menjadi sahabat, langsung Sa'ad bin Abi Waqqas nawarke, saya punya 2 istri cantik, terus punya lemah sekian ribu, tandurane anggur, kurma. Pilihan, kowe pilih sing tua apa sing enom? Bojone, nek kowe seneng sing enom tak pegat sing enom, nek kowe seneng sing tua tak pegat sing tua. Terus engko lemah separo-separo, aku 50%, kowe 50% olahan dienggo urip ning Madinah. Nah niku kekancane sampe ngot niku. Nek awake dhewe tawari langsung diuntal ya. Ning giliran kita yang punya mesti mikir ngedum separo-separo gitu. Tapi sahabat Abdurrahman bin Auf hanya bilang, aku ora butuh kuwi kabeh, kuwi openono, aku dudu ana pasar. Itu. Jadi tahun pertama hijrah ditawari itu, tahun ketiga hijrah perang Uhud itu Abdurrahman bin Auf sudah bisa menyumbang sekian ribu dirham, padahal bekerja 3 tahun. Kemudian bisa menyumbang unta dan kuda untuk keperluan perang Uhud yang akhirnya kita ditakdirkan kalah. Lah kenapa Abdurrahman bin Auf bisa begitu? Ternyata barokah sentuhan dari Rasulullah ketika ibunya itu bidan yang membantu persalinan Rasulullah. Barokah megang Rasulullah. Niku sak anak turune dadi faqih fiddin, dadi juragan kabeh. Nek bahasane Mas Aji, priyayi ya kiai ya juragan. Nah, dari situ musalsal. Cara Pak Kiai Rubai musalsal. Awake dhewe salim karo gurune dhewe salim karo gurune sampai Rasulullah. Itu sawabe kena. Lah di thariqah begitu. Di thariqah Sadiliyah yang diceritakan Mbah Masyudi begitu, bahwa jenengan nyawang aku padha nyawang Kiai Ma'ruf. Jenengan lah Kiai Ma'ruf wis nyawang karo gurune Kiai Abdul Mu'id, Kiai Abdul Mu'id nyawang karo Mbah Idris nyawang karo gurune nang Mekah langsung. Lah itu. Sampai Imam Syadzili sampai Rasulullah. Nah niku lho sing nyekel Abdurrahman bin Auf demok Rasulullah, putrane kesawaban kabeh. Nah pramila ketika kemudian saiki wis sekarang sudah tua, dawuh Kiai Masyudi 2 itu nyantol banget. Jadi nek enten bangsa guru mursid yo nek iso salim nyucup walak-walik, soalnya guru mursid itu mesti yo salim karo gurune, salim karo gurune, salim sampai Rasulullah mesti. Nah itu mungkin secara awal gambaran umum tentang Kiai Ma'ruf. Semoga anak turun ini juga kebarokahan dari ilmunya Kiai Ma'ruf. Monggo Mas Haji. Oke, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Pak Jami.